Halo sahabat KMN, apa kabar kalian? Kiranya selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan selamat datang di ibadah online kami KMN. Dan sebelumnya kami ingin membantu saudara, bagi saudara yang ingin akan bisa hubungi kami di nomor yang ada di layar. Dan juga bagi saudara yang ingin sharing, kesaksian ataupun join dengan komunitas kami, juga bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Dan selamat menyaksikan ibadah online kami, kiranya dapat menjadi berkat, dapat menguatkan saudara dan saya. Dan selamat menyaksikan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar sahabat KMN dimanapun kalian berada saat ini? Ketemu lagi dengan kami di sini untuk ibadah KMN malam hari ini. Kami berharap kalian di sana sehat-sehat selalu. Kami berharap teman-teman, saudara semua dapat join streaming bersama dengan kita. Kita sama-sama puji Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan, dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang semua sahabat KMN untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, Tuhan terima kasih Bapa untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberkati Tuhan dengan setiap nafas kehidupan, dengan setiap kemampuan daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah streaming kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Tuhan berkati Tuhan teman-teman kami, saudara-saudari kami yang menonton acara ini Tuhan di rumah Tuhan, ataupun dimanapun
Jesus. Thank you. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya undang Ibu Pendeta Devi Seng. Shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai dengan doa dulu ya. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Satu hal kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih seluruh keberadaan kami dan Engkau menolong memampukan kami untuk kami belum mengerti pesan Tuhan malam hari ini. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Sangat bersuka cita sekali malam ini saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk Kingdom Mission Network. Puji Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Kita akan sama-sama belajar dan melihat tentang kepemimpinan Kristiani yang efektif. Sekali lagi, kepemimpinan Kristiani yang efektif. Oke, objektif dari sesi ini, saya menyampaikan yang pertama, memahami bahwa visi hidup berasal dari maksudnya Tuhan untuk menciptakan kita. Dan yang kedua, memformulasikan misi hidup dari visi. Yang ketiga, menetapkan goal-goal. Sekali lagi, menetapkan goal-goal dalam semua area kehidupan kita yang selaras dengan misi. Yang keempat, mengenal prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Kristen yang efektif. Sedangkan yang kelima, kita harus memahami peran dan tanggung jawab pemimpin Kristen. Oke, pertanyaannya, ada pertanyaan bagi para pemimpin bila kita ingin lebih berhasil. Pemimpin yang lebih berhasil. Apakah kita sudah terlibat 100% dalam tim kita, dalam komunitas kita? Kita bisa lihat di Lukas 6 ayat 38. Ya, silakan tolong dibacakan. Lukas 6 ayat 38. Silakan. Lukas 6 ayat 38 begini firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Pertanyaan bagi pemimpin-pemimpin. Kita semua ini pemimpin. Pemimpin yang ingin lebih berhasil lagi. Yang pertama, apakah sudah terlibat 100% dalam komunitas kita? Dalam tim kita? Tadi kita sudah baca Lukas 6 ayat 38. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah kita merasa paling tahu dalam organisasi kita? Kita paling tahu dalam tim kita? Kita paling tahu dalam komunitas kita? Coba 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 19. Itu pertanyaan yang kedua. Silakan dibacakan 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 19. 2 Tawarik 26 pasal 26 ayat yang ke-16 sampai 19 begini firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan raja
Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat yang ke-19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Puji Tuhan. Kita lihat, saya nggak terlalu jabarkan satu-satu ya. Kita lihat pertanyaan yang keempat. Apakah kita pembelajar? Apakah saya pembelajar? Saya seorang pemimpin, mau lebih berhasil lagi. Apakah saya seorang pembelajar? Kita bisa lihat ya. Kalau tadi ada 3 ayat yang sudah saya sampaikan. Saya mau sampaikan yang penting bukan apa yang kita tahu, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Bukan hanya sekedar tahu, maksudnya di sini. Jadi yang terpenting bukan apa yang kita tahu, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Kita tahu nggak lakukan apa-apa, percuma. Boleh dilihat Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9 begini firman Tuhan, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Amin. Kita tahu dan kita lakukan. Itu dia. Penetapan goal, saya mau sampaikan formula sukses. Pertama, sikap mental yang positif. Saya yakin kalau ada mental positif, ada juga pikiran positif, perkataan positif, dan juga tindakan positif. Dengan tindakan yang nyata, selain mental yang positif dan tindakannya nyata, itu ada hasil yang jelas. Ada hasil, ada goalnya. Visi gambaran masa depan yang jelas untuk lebih baik lagi yang disingkapkan Allah kepada orang-orang pilihannya. Ayatnya boleh dibuka Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3 begini firman Tuhan. "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Lalu Tuhan menjawab aku demikian, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Puji Tuhan, visi. Gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik yang disingkapkan Allah kepada orang-orang pilihannya. Dari mana datangnya visi? Menyadari dan peka terhadap apa? Yang pertama, potensi diri. Potensi diri itu talenta, hasrat hati, keterampilan, kepribadian, pengalaman. Selanjutnya apa lagi? Kita boleh menyadari dan peka terhadap apa? Lingkungan pelayanan. Yang kedua, kalau tadi pertama potensi, yang kedua lingkungan pelayanan, yaitu kondisi kebutuhan komunitas. Yang ketiga, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau disimak ini satu hal yang luar biasa kalau kita boleh belajar ini semua. Jadi karena waktunya tidak banyak, saya hanya menyampaikan potensi diri. Kita boleh lihat Mazmur 139 ini ayat terakhir yang dibacakan. Ayat 13 sampai 16. Potensi diri. Kalau tadi dibilang dari potensi yang pertama ya. Potensi diri Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 itu shape. SHAPE. Silakan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 15. Sampai 16. Sampai dengan 16.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Puji Tuhan. Saya bagikan dengan cepat dan ayatnya boleh ditulis saja, dicatat saja, baca di rumah. Potensi diri Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Karunia spiritual yang pertama, spiritual gift ya. Spiritual gift 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ayatnya. Yang kedua hasrat hati ya. Potensi diri di dalamnya ada hasrat hati ya. Itu Filipi 2 ayat 13, heart atau passion. Yang ketiga keterampilan, ability, Keluaran 31 ayat 6. Yang keempat kepribadian, personality, Amsal 4 ayat 23. Yang terakhir pengalaman experiences, Roma 8 ayat 28. Itu semua ayat-ayatnya kita bisa baca di rumah, potensi diri. Dan kiranya menjadi berkat buat kita semua firman Tuhan. Malam hari ini sangat singkat, sebenarnya materinya panjang, tetapi tidak apa-apa. Saya percaya pasti kita bisa mengambil ada 1-2 kalimat yang menjadi remah buat kita semua. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan malam hari ini, biarpun begitu singkat, tapi Roh Kudus sanggup bekerja secara luar biasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, boleh kami menyadari visi misi Tuhan, semuanya Tuhan, boleh itu semua berasal dari Tuhan. Bahkan potensi diri kami boleh menyadari Tuhan. Kami boleh lakukan semua juga itu karena kekuatan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa akan memberkati kami semua. Pada saat memberkati kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain, buat jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hidup kami untuk menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Kami mengucapkan syukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang berkuasa akan menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengundang saudara-saudari yang ada di rumah untuk mengangkat satu lagu pujian. Yes, Jesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaannya Tuhan yang gak pernah berhenti buat kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa kami mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau yang tutup bungkus setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, setiap papa mama kami Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang berhubungan darah dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan Yesus yang mau sertai dan Tuhan Yesus mau melindungi mereka Tuhan. Apapun itu Tuhan, mari Tuhan yang pulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan yang beri kesehatan buat setiap keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan di tengah pandemik ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang pulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi buat bangsa kami itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang tutup bungkus Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Baik itu pemerintahan terkecil sampai dengan pemerintahan yang tertinggi Tuhan yang memberkati Tuhan. Biar setiap suara-suaranya Tuhan bisa ada Tuhan buat pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bahkan kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan, untuk saat ini kami mengangkat tangan Tuhan dan berdoa Tuhan. Tuhan yang pulihkan kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Agar tidak ada lagi pengangguran Tuhan. Agar setiap banyak orang-orang yang sudah mengalami PHK Tuhan bisa bekerja kembali Tuhan. Tuhan yang buka jalan buat setiap apapun Tuhan yang dilakukan buat pemerintah kami untuk mengatasi setiap pandemi corona ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tim medis Tuhan yang sudah bekerja Tuhan, baik itu para dokter, baik itu para suster Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus yang beri kesehatan, Tuhan Yesus yang beri kemampuan buat mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan setiap orang-orang yang sudah mencari setiap penangkal buat virus ini Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus setiap apapun Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan di setiap laboratorium yang ada Tuhan yang memberkati Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati juga seluruh dunia Tuhan. Karena seluruh dunia mengalami pandemik ini Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Tuhan yang satukan setiap hati Tuhan, setiap orang-orang yang ada Tuhan. Saat ini kami hanya bisa beribadah online, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami adalah gerejanya Tuhan. Bahwa dimanapun kami bisa beribadah Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang memberkati setiap para misionaris-misionaris yang ada Tuhan. Tuhan yang bekerja dan melengkapi setiap mereka Tuhan. Setiap kehidupannya Tuhan yang memberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan Tuhan Yesus yang sertai dan Tuhan Yesus yang tutup bungkus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap para pengajar-pengajar yang ada Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang membuka jalan Tuhan buat mereka Tuhan. Pada saat ini mereka juga sedang belajar online Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar setiap apapun yang mereka ajarkan Tuhan itu bisa sampai kepada setiap murid-murid mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati juga Tuhan setiap anak-anak bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang buka jalan buat setiap pendidikan-pendidikan bangsa kami Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah memberkati setiap acara ibadah kami Tuhan. Buat setiap Ibu Pendeta Debbie Semen Tuhan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Biar setiap firman yang telah diberikan Tuhan itu bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaannya, Tuhan yang memberkati setiap penggembalaannya Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang sertai Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan yang pakai Ibu Debbie lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap singers Tuhan dan WL yang sudah ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati biar setiap berkat Tuhan, biarkan setiap karunia yang baru Tuhan bisa berikan buat setiap mereka Tuhan. Bahkan setiap kru-kru yang sudah bekerja Tuhan yang memberkati Tuhan. Bersetiap jerih payah yang sedang kami lakukan Tuhan itu bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan untuk setiap acara ibadah-ibadah online kami berikutnya. Tuhan yang terus menyiapkan setiap pesan-pesan yang akan Tuhan sampaikan buat setiap kami Tuhan. Biar setiap orang-orang yang menonton Tuhan setiap acara online ini Tuhan, mereka bisa diberkati juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sebentar kami akan menerima setiap berkatnya Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kami. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kekasih di dalam Tuhan,
yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Perkayalah buat setiap perbendaharaan di dalam hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupanmu, maka Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketahuilah buat setiap janji firman Tuhan, Dia akan membuat jalanmu terus naik dan bukannya turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Buat setiap hal yang engkau lakukan akan dibuatnya berhasil oleh karena Tuhan. Bawalah untuk semua berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat sahabat-sahabat Kemen dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadahnya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua dan tetap mengikuti ibadah-ibadah KMN selanjutnya. Terus memberkati, tetap social distancing, tetap keep healthy. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.